Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang sendi. Bukan sendi yang suka nyanyi ya, tapi ini adalah sendi yang menghubungkan antar tulang. Sebenarnya setiap tulang yang ada pada tubuh kita itu kan banyak banget ya. Nah, setiap tulang itu saling berhubungan dan yang menghubungkannya itu adalah sendi. Seperti apa rupa sendi itu? Nah, silahkan Anda lihat di gambar berikut. Jadi, ketika antara satu tulang dengan tulang yang lainnya berhubungan, itu sebenarnya dihubungkan oleh suatu jaringan ikat yang kita sebut dengan ligamen. Nah, di dalam ligamen tersebut itu kita nanti akan menemukan kapsula sendi atau membran sinovial atau yang membungkus cairan sinovial pada nantinya. Jadi, ketika ada dua tulang yang saling berhubungan, itu dihubungkan oleh suatu jaringan ikat yang bernama ligamen. Nah, di dalam ligamen tersebut nanti kita akan menemukan kapsul sendi atau membran sinovial. Di dalam membran tersebut nanti ada cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi ya. Jadi ketika ada tulang yang saling berdekatan dan itu nanti dimungkinkan terjadinya gesekan, maka harus ada pelumas yang membuatnya lebih licin ya, agar gesekannya itu tidak menimbulkan luka. Nah, yang menjadi pelumasnya itu adalah cairan sinovial. Kemudian pada kedua ujung tulangnya juga nanti akan dilapisi oleh yang namanya tulang rawan. Ketika Anda mengkonsumsi ayam goreng misalkan, nah di ujung tulangnya itu ada yang dinamakan tulang rangu ya. Kalau kamu kan suka dimakan tuh bagian tulang itu adalah tulang rawan atau cartilago yang melapisi ujung tulang ya. Jadi sendi itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk menghubungkan antar tulang. Nanti ada beberapa jenis sendi, ada yang bisa bergerak, ada yang gerakannya kaku, dan ada juga yang tidak bisa bergerak. Kita akan mulai dari sendi yang tidak dapat bergerak. Sendi ini dinamakan sendi sinartrosis. Sendi ini tidak dapat digerakkan. Biasanya sendi ini terdapat pada bagian tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu kan terdiri atau tersusun dari berbagai jenis tulang. Ada os frontalis, parietalis, occipitalis. Nah, tulang-tulang itu akan bergabung menjadi suatu kesatuan yang kita sebut dengan tulang tengkorak. Hubungan di antara tulang-tulang tersebut itu ada sendi di sana, tapi sendinya jenis sendi sinartrosis, adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Ada dua jenis sendi sinartrosis. Yang pertama itu ada sinartrosis sinkondrosis, yang kedua itu ada sinartrosis sinfibrosis. Jadi apa bedanya antara kedua sendi tersebut? Kalau sinartrosis sinkondrosis itu antara tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Sedangkan kalau sinartrosis sinfibrosis antara kedua tulang itu dihubungkan oleh jaringan ikat yang bernama jaringan ikat fibrosa. Sinartrosis sinkondrosis itu dapat Anda temukan pada bagian ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan kalau sinartrosis sinfibrosis itu dapat Anda temukan pada tempurung kepala ya, atau tulang tengkorak. Itu jenis sendi yang pertama, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan atau sinartrosis. Yang kedua adalah sendi yang gerakannya sedikit atau kita menyebutnya gerakannya kaku. Contohnya misalkan itu ruas-ruas tulang belakang dan juga hubungan antara tulang betis dan tulang kering ya pada kaki. Sendi ini dinamakan sendi amfiartrosis atau sendi yang gerakannya kaku atau sedikit ya, tidak bebas. Jadi dia posesif gitu, jadi nggak bisa sebebas bergerak. Jadi kemana-mana itu agak dikekang gitu, jadi gerakannya tidak bebas. Itu yang kedua, amfiartrosis. Ada dua jenis sendi amfiartrosis. Yang pertama itu ada sindesmosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Ini yang terdapat pada hubungan antara tulang betis dan juga tulang kering. Kemudian yang kedua itu ada simfisis yang dihubungkan oleh tulang rawan. Ini dapat Anda temukan pada ruas-ruas tulang belakang juga, hubungan antar ruas tulang belakang. Itulah sendi kaku atau amfiartrosis. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada sindesmosis yang dapat Anda temukan pada hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada simfisis yang bisa Anda temukan pada ruas-ruas tulang belakang. Kita sudah membahas dua jenis sendi, ada sinartrosis dan juga amfiartrosis. Nah, yang ketiga ini adalah yang gerakannya bebas atau dapat digerakkan, bergeraknya enggak kaku gitu atau lebih bebas lah seperti itu. Ini dinamakan diartrosis.
Sendi yang termasuk ke dalam jenis diartrosis ini ada banyak ya. Yang pertama kita mulai dari atas. Ini ada hubungan antara tulang leher, vertebra cervicalis dengan tulang atlas pada bagian tengkorak. Nah, ini memungkinkan kita untuk melirik ke kanan, ke kiri, atau memutarkan kepala ya. Itu yang pertama adalah sendi putar. Yang kedua, ini pada bagian tangan. Ini kan tangan bisa digerakkan ke segala arah ya. Ini dihubungkan oleh sendi peluru. Bukan berarti dia dapat digunakan untuk menembak ya. Tetapi sendi peluru ini lebih ke bentuk ujung satu tulang dengan ujung tulang yang lainnya, yang satu kayak peluru, yang satunya lagi seperti mangkok. Sehingga menyebabkan atau membuat gerakannya leluasa itu ke segala arah. Ini dapat Anda temukan antara hubungan tulang atas dengan gelang bahu. Juga Anda dapat menemukannya pada bagian tulang femur atau femoralis dengan gelang panggul. Ini kan bisa digerakkan ke segala macam ya arah. Nah, kayak gini. Itu yang kedua pada sendi diartrosis, yaitu adalah sendi peluru. Berikutnya adalah sendi engsel. Anda perhatikan pintu kan suka ada engselnya ya, itu bisa bergerak tapi gerakannya ya satu arah aja gitu. Nah, ini bisa Anda temukan di siku dan juga lutut ya. Anda perhatikan kan siku bisa bergerak nih ke sini terus ke sini, tapi ya mentok nggak bisa ke sini, kayak engsel pintu aja gitu, buka tutup buka tutup. Itu sendi engsel yang ketiga ya. Kemudian berikutnya itu ada sendi pelana. Nah, sendi pelana itu bisa Anda temukan pada pertemuan antara ibu jari dengan telapak tangan. Ini bisa bergerak kedua arah yang tegak lurus, bisa ke depan, bisa ke samping ya. Ini adalah sendi pelana. Bisa Anda temukan pada pertemuan antara ibu jari dengan telapak tangan. Kemudian berikutnya itu adalah sendi geser. Jadi yang memungkinkan gerakan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya bergeseran. Misal kalau ini ada tulang, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, misalkan kayak gitu. Itu dinamakan sendi geser. Anda dapat menemukannya pada bagian ruas-ruas tulang telapak tangan ya. Di sini kan bisa bergerak tuh, bisa digerakkan. Nah, di sana ada yang namanya sendi geser. Dan yang berikutnya itu adalah sendi gulung, sendi yang dapat berputar bebas, tapi tidak sebebas sendi peluru gitu. Ini dapat Anda temukan pada bagian pergelangan tangan dan telapak tangan, itu sendi gulung. Jadi sendi itu berfungsi untuk menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Jadi seluruh tulang di dalam tubuh kita itu dihubungkan oleh sendi ya. Struktur sendi itu dia menghubungkan antara dua tulang, dihubungkan oleh ligamen. Kemudian di dalam ligamen tersebutlah terdapat kapsul sendi. Di dalam kapsul sendi itu terdapat cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi gesekan di antara tulang ketika terjadi suatu gerakan. Nah, sendi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sinartrosis, sendi yang tidak bisa digerakkan. Ini dapat Anda temukan pada tulang tengkorak, itu sinartrosis sinfibrosis. Kemudian pada ruas-ruas tulang belakang itu sinartrosis sinkondrosis. Kemudian yang kedua adalah sendi yang gerakannya kaku, yaitu adalah ampiartrosis. Bisa Anda temukan pada bagian tulang betis dan tulang kering, itu sindesmosis. Juga pada bagian ruas-ruas tulang belakang itu simfisis. Kemudian yang ketiga itu adalah sendi yang bisa digerakkan atau diartrosis. Ada sendi putar pada bagian kepala dan leher, ada sendi peluru pada gelang bahu dan tangan, sama gelang panggul dan tulang paha. Kemudian ada sendi engsel pada sikut dan lutut, kemudian ada sendi pelana, kemudian ada sendi geser, dan juga ada sendi gulung atau sendi kondiloid. Oke, itu bahasan tentang sendi atau hubungan antar tulang. Semoga ini baik dan bermanfaat buat Anda. Sekian dulu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.